Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita. Kesempatan adalah karunia yang amat penting. Tentu sebagai insan beriman akan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi hidup kita yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga kalinya, para jamaah sekalian, marilah saudara-saudara kita yang saat ini sakit dirawat di rumah sakit Islam Asia, kita mohonkan kepada Allah agar Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma rabban nasi mutibal ba's isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pernah menyatakan sangat senang berjumpa dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, beliau menegaskan seperti itu. Wajidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Nabi mengatakan senang sekali kalau seandainya saya berjumpa dengan teman-temanku. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanan. Lalu para sahabat kemudian mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Jadi para sahabat itu mengatakan, beliau sambil bertanya nadanya itu, bukankah kami ini teman-temanmu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, qala antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku, wa ikhwanunal ladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan teman-temanku, yang saya maksud dengan teman-temanku adalah generasi yang akan datang. Jadi di situ para sahabat, kemudian generasi berikutnya, tentu sampai akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semua ini, maka oleh Rasulullah dikatakan sebagai ikhwanana. Ketika sahabat mengatakan, bukankah saya ini temanmu wahai Rasulullah? Antum ashabi, Nabi mengatakan engkau adalah sahabatku. Wa ikhwanunal ladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan yang saya katakan teman-teman saya adalah generasi berikutnya. Qalu, kemudian para sahabat itu
mengatakan, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Bagaimana engkau mengetahui generasi berikutnya yang tidak pernah bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Jadi kita ini kan tidak pernah ketemu dengan beliau. Demikian juga atas kita. Jadi kalau diruntut itu Nabi, para sahabat, tabi'in, para ulama dan seterusnya sampai generasi kita ini. Kaifa na'rifu, bagaimana engkau mengetahui? Pengerannya bagaimana? Tandanya bagaimana? Man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah. Tentang umat-umat atau teman-teman yang datang pada generasi akhir, generasi berikutnya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ara'aita law anna rajulan lahu khairun hurrun muhajjalatun bainah dhahra khailin duhrihi buhtin. Jadi dikatakan seperti itu oleh Rasul. Setelah ditanya bagaimana Rasulullah mengetahui umat-umat yang tidak pernah ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kalau ada orang yang mempunyai kuda yang cemerlang muka dan kakinya, di tengah-tengah kuda yang semua kakinya itu hitam pekat. Jadi semua hitam pekat, gelap, tapi kemudian ada yang cemerlang di situ. Gitu. Bukankah ia mudah untuk mengenalnya? Kata Nabi. Jadi gampang mengenalinya itu, karena berbeda dengan pada umumnya gitu loh. Ini gambarannya adalah orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tarikus sholat yang tidak melaksanakan sholat dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang-orang yang tidak pernah wudu dengan orang-orang yang biasa wudu. Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna hurran muhajjalina minal wudu. Gitu. Jadi dikatakan di situ itu. Fartuhum ilal khawdi. Muslim. Sabda Nabi, umatku kelak di hari kiamat akan cemerlang wajahnya, tangannya dan kakinya bekas wudu mereka. Dan akulah yang akan membimbing mereka menuju telaga di surga Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ini hikmah. Kalau kita ini berwudu, maka kita berupaya untuk menyempurnakan wudu kita ini, agar nanti benar-benar cemerlang wajah kita, tangan kita, kaki kita. Kalau sekarang ini ada 8 miliar penduduk bumi ini, maka yang 26% itu Muslim. Nah, yang 26% itu kan sekitar 2 miliar. Lalu yang rajin dan istiqomah, peduli, memenuhi panggilan Allah, itu masih diseleksi lagi. Maka yang 6 miliar jelas itu adalah gelap gulita, hitam kelam. Kemudian yang 2 miliar masih ada yang remeng-remeng, ada yang betul-betul cemerlang. Nah, oleh karenanya maka kita berusaha untuk istiqomah. Dunia ini adalah tempat kita beramal, tempat kita beribadah, bukan tempat dihisab. Walaupun boleh kita ini muhasabah, introspeksi diri, evaluasi terhadap apa yang kita lakukan, agar begitu ada kekurangan sekecil apapun segera kita lengkapi. Ada keganjilan segera kita kenakan. Tujuannya hanya itu. Tapi ghadan, besok di akhirat itu adalah hisab, tempat kita mempertanggungjawabkan saat kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini
yang tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, maka kemudian di RSIS yang diadakan Baitul Arqam, diadakan Darul Arqam, diadakan kuliah luhur, ya, pembinaan, semuanya itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan kita sebagai hamba Allah, bagaimana supaya jasmani juga sehat, rohani kita juga sehat. Jadi bekal rohani kita ini juga cukup agar kita menjadi umat yang tempatnya nanti dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dekat dengan Rasulullah berarti tempat kita adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jauh berarti tidak ketemu Rasulullah, karena Rasulullah dijamin masuk surga, tempatnya di sana. Kemudian di sisi lain ada hamba yang tidak bertemu karena tidak bertempat di wasaddaqa bil husna, kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam riwayat Muslim masih terkait dengan wudu tadi. Man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu hatta takhruja min tahti adfarihi. Rawah Muslim. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya hingga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mulai dari apa yang mungkin diperbuat, diucapkan oleh lisannya, mungkin apa yang diperbuat oleh pandangan matanya, mungkin apa yang diperbuat oleh tangannya, kakinya, pikirannya, semua itu akan terhapus, semua itu akan keluar, dan semua itu akan lepas dari anggota badan tersebut, kesalahan dan dosa-dosa itu. Oleh karena itu, sederhana, setiap saat kita lakukan, tapi mari kita berupaya untuk meningkatkan kesempurnaannya itu. Bagaimana kita dapat melaksanakan dengan sempurna? Mulai dari membaca bismillah, niat mencuci tangan, berkumur, membersihkan air dengan itu kaifiah. Walaupun mungkin di dalam fikih Islam ya, Sulaiman Rasyid itu maka dihukumi di situ ada yang sunnah, ada yang wajib gitu. Tapi kaifiah, Rasulullah ketika turun dari Jabal Nur, dari Gua Hira, begitu di pelataran Jabal Nur itu diajari oleh malaikat bagaimana cara berwudu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya. Kemudian kita ikuti. Jadi mulai dari itu tadi sampai kemudian membasuh muka, kedua tangan, mengusap kepala, wamsahu bi ru'usikum, kemudian mengusap kaki. Kalau Rasulullah menyontohkan bagian kanan dulu, ya kita ikuti kanan dulu. Selesai baru kiri dan seterusnya. Juga ditegaskan, tablughul khilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Hiasan orang mukmin di akhirat nanti akan mencapai batas anggota badan yang terkena atau yang dibasuh di dalam mereka berwudu. Itu sebagai tanda bagaimana Rasulullah melihat, memilah, memilih, dan mengajak, mengarahkan menuju sirat, menuju jembatan. Setelah itu Nabi masih menaruh kasih sayang terhadap hamba-hambanya itu. Ya Rabbi, salim, salim, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ini dari segi taharah fisik yang memang setiap waktu kalau kita itu akan melaksanakan sholat dan tawaf disunahkan untuk diperintahkan atau sebagai syarat sahnya untuk berwudu. Lalu yang berikutnya tentu kita juga harus meletakkan, mengobati, menyingkirkan dan membersihkan penyakit-penyakit hati. Di dalam surat Asy-Syu'ara
Ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tidak berguna harta benda dan anak-anak kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci. Biqalbin salim, hati yang selamat. Hati kita juga kita bersihkan dari apa? Dari berbagai penyakit hati. Maka kalau kita ingat kisah Abdullah bin Amr bin As itu, karena seorang sahabat dikatakan bahwa dia adalah ahli surga, sampai 3 kali dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata ketika ditanya apa yang Anda amalkan, engkau sahabat, saya sahabat. Tapi Nabi menegaskan bahwa Anda adalah sebagai ahli surga. Terang-terangan seperti itu. Lalu dia mengatakan, saya seperti yang Anda lihat. Hanya saja tidak pernah menghinggap pada diriku rasa benci, dendam, iri, permusuhan kepada siapapun. Jadi besinya hati, dari penyakit hati. Itu yang menjadikan salah satu tiket menuju surga. Demikian juga Nabi menegaskan, ana zaimun bi baitin fi rafatil jannah. Saya jamin orang ini akan dibangunkan istana di kebun surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Jadi siapa saja yang tidak senang sengketa, tidak senang geger, tidak senang tengkar, tidak senang cekcok, walaupun dia itu benar, maka dia ambil dengan cara wasyawirhum fil amri, musyawarah terhadap persoalan yang dikatakan yang dihadapi bersama. Tapi bukan benci membenci, bukan sengketa. Karena kalau kita lakukan itu, membenci siapa, menyalahkan si fulan dan si tentu berarti kita melepas peluang dan kesempatan dibangunkan istana di kebun surga. Wa zaiman bi baitin fi wasatil jannah. Saya jamin akan dibangunkan rumah di tengah-tengah surga, di kebun surga. Kemudian dia menjawab, liman tarakal kadiban. Barang siapa yang tidak suka atau tidak pernah dusta. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dibangunkan istana di surga tingkat yang tertinggi. Liman hasanah khuluquhu, bagi siapa saja yang selalu berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Maka selamat dari berikutnya, hati kita ini mari kita selamatkan dari syirik, dari berbagai penyakit hati. Yang paling berat adalah syirik. Demikian juga penyakit hati yang lain, ada kufur, mengingkari karunia Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah, mengabaikan mereka, itu tidak mau peduli, apalagi mempelajari kemudian memperdomani. Itu penyakit hati. Maka majelis taklim seperti ini, Nabi sampai menegaskan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang hadir di situ majelis ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Sederhana. Di kampung saya itu kalau waktunya pengajian itu banyak yang tidak mau ikut. Tapi setelah diungkap hikmah dari singkat apa yang dapat kita ikuti, peluang yang sangat luar biasa, maka kemudian menjadi rajin. Juga penyakit lagi adalah ghadab, pemarah. Maka di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh, menahan diri untuk tidak amarah, tidak emosi dalam pergaulan atau dalam hidupnya itu. Itu ciri insan mutakin. Juga serakah, itu juga penyakit hati. Ingin mendapatkan yang lebih, itu penyakit hati, serakah. Takabur, itu juga penyakit hati. Hasad, dengki,
tidak senang kalau orang lain memperoleh kenikmatan. Jadi tidak senang kalau temannya memperoleh kenikmatan, dia itu malah nggak senang. Itu hasad, itu penyakit hati. Kikir juga penyakit hati. Kalau kita melihat kisah salah seorang sahabat, gitu, Abdurrahman bin Auf, ini konglomerat, pengusaha sukses pada masa Nabi. Tekun beribadah, peperangan yang dilaksanakan atau yang terjadi pada saat Rasulullah, dia selalu mengikuti dan memfasilitasi, menyediakan akomodasinya. Tapi tiba-tiba nanti setelah salat Isya mengatakan, Abdurrahman, kamu nanti kalau masuk surga belakangan. Sedih dia itu semalaman tidak bisa tidur. Kalau jamaah di sini misalnya masa Nabi itu, nanti jamaah akhirnya sih semuanya nanti masuk surga. Tapi agak belakang, tidak apa-apa, yang penting masuk kan. Abdurrahman ini tidak bisa tidur. Paginya setelah salat subuh baru menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa yang kau katakan itu benar. Tetapi terkait dengan saya apa tidak bisa dirubah? Nabi mengatakan bisa. Bagaimana ya Rasul? Banyak-banyaklah bersedekah. Jadi banyak bersedekah, yaitu yang semula antriannya di belakang itu bisa berubah menjadi depan. Bukan suap ini ya, sedekah kepada yang tidak terkait dengan kepentingannya. Ya. Tapi ada orang yang karena sesuatu itu kan karena kepentingannya, supaya dia didahulukan. Tapi ini bukan yang terkait dengan hal tersebut. Demikian dolim juga penyakit hati, sewenang-wenang, wa usai'in fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kita obati obat penyakit hati, maka di situ baca Quran. Orang beriman itu. Tadi malam anak saya cerita, jadi di suatu negara di Eropa, tingkat bunuh dirinya sangat tinggi, sampai dijadwal. Jadi yang bunuh diri sampai dijadwal, kamu nanti jam sekian, udah jenuh dalam kehidupannya. Suatu ketika diajak oleh orang Muslim, ayo ikut saya dulu, diajak ke masjid, mau. Dia tertidur di masjid itu, hatinya tenang, tertidur. Kemudian lewat waktunya itu, kamu katanya mau bunuh diri, jam saya sudah kelewat ini, sudah di tempat orang lain. Tapi saya di sini kok, saya hampir 1 bulan nggak bisa tidur. Tapi ketemu kamu kok saya enak, saya kepingin belajar agamamu, masuk Islam dibimbing, nggak jadi bunuh diri. Kemarin juga anak saya yang di Jepang juga pulang cerita, gitu. Kekurangan penduduk. Jadi kekurangan penduduk. Sudah banyak rumah-rumah yang kosong, yang tidak mempunyai ahli waris juga diambil pemerintah. Maka anak saya waktu 1 semester di sana itu sendiri, kemudian pulang, anaknya 5 dan istrinya itu diajak. Di sana mendapatkan tunjangan anak itu. Nah, kemudian kembali perkembangan Islam dan seterusnya. Jadi begitu pentingnya kita menekuni atau istiqomah di dalam akidah, istiqomah dalam ibadah. Obatnya banyak membaca Quran, ya. Juga demikian supaya hidup ini penuh dengan kenikmatan. Saatnya puasa kita berpuasa, ibadah di tengah malam, waminal aqimis sholat, ya. Waminal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Berzikir, banyak berzikir, berteman dengan orang-orang yang soleh dan lain sebagainya, itu mempunyai hikmah dan manfaat yang begitu besar. Saya rasa tidak etis kalau kemudian diperpanjang. Mudah-mudahan sedikit yang dapat sampaikan itu memantapkan kita untuk terus berusaha secara istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah yang makna khususnya adalah terkait dengan sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Tentu ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.